Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnati ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini. Alhamdulillah, di tanggal 24 atau 23 Jumadil Ula tahun 1445 Hijriah, bertepatan tanggal 6 Desember 2023 Masehi, Allah perjumpakan kita di dalam salah satu tempat yang mulia di permukaan bumi, yaitu rumah Allah Subhanahu wa taala, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat melimpahkan semua keluh kesah yang ada di dalam dada kita. Karena hati manusia bergantung kepada suatu zat yang apabila tidak menjumpai yang hak, maka dia akan mencari yang batil. Jika tidak ada menjumpai yang hak, sesembahan yang hak, yaitu Allah Azza wa Jal, maka dia akan menyembah yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita jumpai di alam semesta ini orang yang tidak mengenal Allah Azza wa Jal, tidak mengetahui Allah Rabbul Alamin, akhirnya mengambil sesembahan yang hina, yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Jangankan untuk memberikan, mengabulkan doa, untuk menyelamatkan diri sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa. Jadi itulah keadaan fitrah manusia. Mereka semuanya ingin ada tempat bergantung di dalam hatinya. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenalkan kita dengannya. Alhamdulillah, kita dilahirkan dari orang tua keduanya, keturunan kakek kita muslim, muslimah, dan otomatis kita terlahir dalam keadaan Islam yang akan membuat kita bahagia di dunia dan di akhirat kalau kita betul-betul menghayati, mempelajari, mengamalkan ajarannya. Karena ajaran Islam semuanya adalah untuk kemaslahatan, menolak kemudaratan. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wal muslimat rahimani warahmatullah, melanjutkan pelajaran kita di setiap pekannya di dalam matan Ushulus Sittah, yaitu 6 landasan utama di dalam agama kita. Insyaallah di malam yang berbahagia ini kita memasuki landasan yang keempat, di mana sebelumnya alhamdulillah kita telah mempelajari landasan yang utama yang pertama, yaitu ikhlas dan penjelasan lawannya syirik. Kemudian yaitu kita berpegang teguh terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dan dilarang bercerai-berai. Yang ketiga di pekan yang lalu adalah mentaati dan mendengar dan taat kepada pemimpin kita. Adapun persatuan yang paling besar yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya, untuk menjalin persatuan, salah satu cara yang paling utama adalah salat berjamaah. Sebelum kita memasuki kaidah atau landasan yang keempat, kita singgung pelajaran kita di pembahasan sebelumnya
bahwasanya cara yang paling ampuh, cara yang telah diajarkan oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam untuk menjalin hati sesama kaum muslimin adalah salat berjamaah. Itu makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh merapatkan, meluruskan saf. Sawu sufufakum, atau jangan berselisih, takhtalifu qulubakum, akan berselisih hati-hati hatimu. Di Sahih Bukhari, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, yang mana sakit itu mengantarkan beliau kepada kematian, bahwasanya para sahabat ketika itu sedang salat berjamaah yang diimami oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi ketika itu dalam keadaan sakit parah sehingga tidak bisa untuk ikut salat berjamaah mengimami kaum muslimin. Namun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sedikit tenaga, ketika para sahabat bersaf-saf di Masjid Nabawi, rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan Masjid Nabawi. Ketika Nabi membuka tirai, maka nampaklah sinar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercahaya. Karena saking gembiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat kaum muslimin ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain bersaf-saf di salat berjamaah, yang membuat hati Nabi gembira. Sehingga sebagian sahabat ketika itu melirik ke arah Nabi sampai tergoda, maksudnya hampir-hampir membatalkan salatnya karena melihat cahaya gembiranya wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Sahih Muslim, sebagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwasanya di generasi sahabat orang yang sakit itu dipapah oleh dua orang, kiri kanan dipapah, lalu ikut salat berjamaah, diapit oleh saudara-saudaranya. Dan disebutkan bahwasanya yang tidak ikut salat berjamaah di zaman Nabi SAW adalah orang yang munafik, yang jelas kemunafikannya. Jadi salah satu kita yang bisa menautkan hati kita, terjalinnya persatuan di antara kaum muslimin adalah salat berjamaah. Kita saksikan di zaman kita sekarang ini, ketika sebagian kaum muslimin salat maghrib fardu, lihatlah apa aktivitas lain dari saudara kita di luar. Mereka mengindahkan, tidak mau memenuhi panggilan azan. Bagaimana mungkin umat ini akan bersatu hatinya sementara mereka tidak berbaris di saf-saf salat berjamaah. Itu sedikit gambaran bagi kita bagaimana hati kita akan dipersatukan apabila kita salat berjamaah bersaf-saf bersama kaum muslimin. Masyarakat muslimin rahimanihumullah, kita memasuki landasan utama yang keempat. Berkata muallif rahimallahu taala, al-aslur rabi', landasan yang keempat, bayanul ilmi wal ulama. Jadi landasan yang keempat ini penjelasan tentang ilmu dan ulama, wal fiqhi wal fuqaha, tentang fikih dan ahli fikih, wa bayanu man tashabbaha bihim wa laysa minhum, dan penjelasan orang-orang yang menyerupai mereka, yang menyerupai ahli ilmu, yang menyerupai ahli fikih, wa laysa minhum, akan tetapi mereka itu tidak termasuk di dalam golongan tersebut. Wa qad bayyana Allah hadzal asla fi auli suratil Baqarah min qaulih, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan pokok landasan ini di awal surah Baqarah. Di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi ahdi ufi bi ahdikum.
ila qauli, sampai firman-Nya, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Itu dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 47. Ini ila qauli, jadi tidak disebutkan semuanya. Insyaallah nanti kita pelajari di penjelasannya. Wa yaziduhu wuduhan ma sarahat bihi sunnah fi hadzal kalamil katsiri bayini alwadihi lil amil balad lil ami al balid. Lalu ditambah juga penjelasan, jadi selain dari kitabullah menjelaskan tentang ini, juga penjelasan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di sabda beliau yang banyak menjelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga dipahami oleh orang yang awam, dan al-balid, dan orang yang paling jahil sekalipun. Itu mudah dipahami. Jadi di dalam landasan usul sittah ini, muallif di setiap usul-usul itu menjelaskan, selalu mengulang-ulang bahwa ini sudah jelas dalam kitabullah, sudah jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diulang terus di dalam setiap usulnya, dan bahkan di muqaddimahnya disebutkan juga. Nyinyir muallif menjelaskan bahwa ini sudah jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangatlah jelas, bahkan bisa dipahami oleh orang orang umum, orang awam sekalipun, dan al-balid, dan orang jahil sekalipun bisa memahaminya. Summa sara hadza a'raba al-asya', akan tetapi seiring berjalannya zaman menjadikan ini paling asing. A'raba, aghrab, bukan a'rab, aghrab, gharib, menjadi aneh, menjadi asing. Sebagaimana hadis Nabi SAW, badal Islam gharib, Islam itu mula-mula aneh, asing. Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan ilah yang banyak ini wahidah, ilah yang satu. Sesembahan yang banyak dijadikan satu, hanya esa, Allah saja yang disembah. Kemana berhala-berhala kita? Kemana sesembahan kita yang lain? Ini sesuatu perkara al-ujab, sesuatu yang mengherankan. Nanti bisa dilihat dalam surat Shad ayat 5. Lihat dalam surat Shad ayat 5 bahwasanya itu menjadi perkara yang aneh bagi orang orang kafir Quraisy. Di dalam surah Shad ayat 5, ajalal alihata ilaha wahidah, Muhammad itu menjadikan ilah yang banyak ini, ilaha, sembah-sembahan yang banyak itu menjadi wahidah, menjadi satu. Inna hadza la syai'un ujab, sungguh ini suatu perkara yang aneh, yang ajaib. Itu makanya dakwah Nabi SAW ditentang oleh orang kafir Quraisy. Sesembahan yang banyak, ratusan, menjadi satu, hanya Allah semata. La tusyrik billahi syai'a, dan tidak ada sedikit pun kesyirikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanikumullah. Kemudian muallif melanjutkan, wa sara al-ilmu fiqhu wal bid'ah wad dhalalah. Dan kemudian ilmu fikih itu dianggap ilmu dan fikih itu dianggap bid'ah dan kesesatan. Berubah di akhir zaman, yang ilmu itu disebut bid'ah dan kesesatan. Sudah berubah, yang dahulu kebenaran sekarang dianggap orang di zaman yang berlalunya zaman menjadi bid'ah dan kesesatan. Sebenarnya mereka yang melakukan itu yang sebenarnya merubah, yang ilmu sebenarnya mereka yang menuduh itu sebenarnya pelakunya. Atau bahasa kita, maling teriak maling. Dan ini kita jumpai orang yang mempelajari, orang yang mendakwahkan Islam digelari dengan sesuatu yang menghinakan.
Kalau kita mengajak kepada tauhid, mereka menggelar dengan gelar-gelar yang tidak enak kita mendengarnya. Atau kita mengajak, inilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begini yang diajarkan oleh Nabi kita, maka kita dakwahkan itu, kita ajak umat kepada itu, maka kita yang dikatakan telah mengkapling surga. Lihatlah kajiannya, dia aja yang benar, yang lain salah, sudah menjadi panitia hari kiamat, macam-macam tuduhan seperti ini. Jadi terbalik, dunia sudah terbalik. Yang hak dianggap batil, dan batil itulah yang muncul kepemurkaan. Itulah yang batil, itulah yang sedang di atas, atau bahasa zaman sekarang yang viral, yang digandrungi oleh umat Islam. Taib. Wa khiyaru ma 'indahum lubusul haqqi bil batil. Dan pilihan terbaik menurut mereka yaitu lubusul haqqi bil batil, yaitu mengaburkan yang hak itu dengan yang batil. Mengaburkan yang hak itu dengan yang batil. Wasara al-ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahu la yatafawwahu bihi illa zindiqun aw majnun. Dan kemudian dengan berjalannya waktu itu, ilmu yang difardukan Allah Ta'ala atas makhluknya, yaitu hanyalah bualan orang-orang zindik dan orang gila. Bualan orang zindik dan orang gila, kata mereka. Wasara man ankara wa'adahu wa sannafa fit tahziri minhu wan nahi anhu huwa faqihul alim. Sedangkan orang yang mengingkari, yang memusuhi ilmu serta melarang orang-orang, fit tahziri minhu, yang mengingatkan orang-orang mempelajarinya, dianggap sebagai orang yang faqih dan orang yang alim, ini dia, sudah terbalik keadaan ilmu di zaman Nabi SAW, para sahabat, tabi'in. Kalau kita dakwahkan di zaman ini, maka kita dianggap dengan julukan-julukan yang kalau tidak bersabar orang di atas keadaan tersebut, maka dia akan meninggalkan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah, para ulama kita, para dai-dai yang mengajak kepada kebenaran, semakin lama semakin berkembang. Di kota kita tercinta, Pekanbaru Bertuah, yang kami kenal, alhamdulillah sekitar 2005 atau 2004 mengenal kajian ini cuman beberapa titik. Sekarang di tahun 2023 Masehi atau 1445 Hijriah, di setiap sudut-sudut Pekanbaru, apalagi di kota, masjid-masjid yang besar dan kajian-kajian itu ada. Dan sebagian dari ikhwan kita yang berjumpa di hari Rabu yang lalu, Ustaz, kami di malam ini tidak bisa hadir karena dempet jadwalnya di Masjid Abu Bakar As-Siddiq di Labuh Baru. Sudah melapor. Kenapa? La ba'sa, tidak harus hadir di kajian Musholla Madiul Ihsan. Banyak kajian-kajian yang kita terserah, atau yang paling misalnya ada yang lebih lagi kita butuh terhadap ilmu itu, maka itu yang kita berusaha untuk mempelajarinya. Baik, kita jelaskan terutama tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh muallif di dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 47. Jadi di sini dijelaskan oleh muallif bahwasanya ini dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 40 sampai 47. Kita tidak menjelaskan, mengambil penafsiran Ibnu Katsir atau yang lainnya, tetapi kita akan jelaskan secara makna agar kita mengetahui. Di ayat 40, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Jadi di sini dipanggil orang-orang Bani Israel, yaitu anak keturunan Nabi Yakub. Israel, Yakub. Israel itu dari bahasa
Ibrani. Bahasa Ibrani yang bahasa Arabnya adalah Abdullah, hamba Allah. Jadi kalau di sini sebenarnya wahai keturunan hamba Allah, wahai Bani Israel, ingatlah nikmat Allah atasmu. Jadi disuruh mengingat karena Bani Israel ini banyak mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak. Mereka diselamatkan dari kejaran Firaun dan bala tentaranya. Banyak sekali nikmatnya. Itu makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan makanan dari langit, manna wa salwa. Banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Lalu diperintahkan agar mereka menunaikan janji mereka. Kemudian di ayat 41, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih. Dan berimanlah terhadap apa yang telah diturunkan, yang membenarkan sama-sama dengan membenarkan yang pernah diturunkan kepada engkau. Wala takunu awwala kafirin bih. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir, menolaknya. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Dan janganlah engkau membeli sesuatu yang murah, fa iyya tattaqun. Jadi jangan membeli sesuatu yang murah. Jangan membeli sesuatu yang murah, karena orang-orang Bani Israel itu menukar kemewahan dunia dibandingkan akhirat. Itulah orang Bani Israel disebutkan di ayat ini, diperingatkan kita, seolah-olah mu'alif memperingatkan kita jangan seperti Bani Israel, jangan seperti ahli kitab. Kemudian wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Dan jangan mentalbiskan, yaitu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan sebenarnya kamu mengetahui itu. Jadi sebenarnya mereka mengetahui. Di dalam Sahih Bukhari, salah seorang ahlul kitab, orang Yahudi, ketika mereka ditanya tentang hukum di dalam Taurat, kalau tidak salah sahabat dari Nasrani, ahli kitab dari Nasrani itu banyak yang beriman kepada Nabi SAW. Namun dari Yahudi, ahli kitab itu bisa dihitung dengan jari, sedikit. Salah seorangnya kalau tidak salah Zaid bin Aslam, itu pernah menanyakan kepada ahli kitab, rahibnya atau pendeta mereka, ulama mereka, tentang hukum yang sama dengan hukum Islam. Lalu mereka membacakan Taurat mereka, akan tetapi mengenai hukum yang sama itu ditutupnya dengan tangannya. Itulah pekerjaan orang-orang Yahudi. Itulah pekerjaan orang Yahudi, menyembunyikan kebenaran, merubah agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat selanjutnya, wa aqimus shalah wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Lalu diperintahkan untuk mendirikan salat, menunaikan zakat, dan ini berulang puluhan kali. Wa aqimus shalah wa atuz zakah itu diulang di dalam Al-Qur'an itu berulang-ulang kali. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang rukuk. Ini dia salah satu dalil ulama kita mengambil rukuklah bersama orang rukuk, yaitu dalil wajibnya sebagian ahli fikih salat berjamaah itu wajib bagi laki-laki, Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Jadi mereka memerintahkan manusia berbuat al-birri, kebaikan, wa tansawna anfusakum, dan melupakan diri mereka, wa antum tatlunal kitab, dan engkau membaca kitab, membaca Taurat, karena bagi mereka diturunkan Taurat, terutama orang Yahudi. Afala ta'qilun, apakah kamu mempunyai akal? Kemudian di ayat selanjutnya, wasta'inu bis sabri was shalah, dan mohonlah pertolongan di dalam sabar dan salat.
wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan sesungguhnya itu sangatlah besar, sangatlah susah kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang menjadikan sabar dan salat sebagai penolong seorang hamba, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Memang mereka dilebihkan, wa faddaltukum 'alal 'alamin, dilebihkan dari yang lainnya. Itu makanya mereka menganggap bahwasanya merekalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang pilihan. Itu sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah diutus, kelebihan dari Bani Israel itu sudah tidak ada lagi. Sampai mereka beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus? Apabila mereka beriman kepada nabi-nabi yang diutus kepada mereka seperti Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh nabi yang sebelumnya, maka mereka masuk surga. Tetapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus, mereka tidak beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangankan mereka, Nabi Musa seandainya hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Musa tempatnya di neraka. Nabi, besarnya risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seluruh syariat sebelumnya itu berada di bawah telapak kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sedikit kita jelaskan, ini apa sempat apa tidak, kita percepat saja. Bahwasanya di sini dijelaskan tentang ilmu, kita harus mengetahui ilmu. Kita harus mengetahui apa ilmu yang dimaksud, yaitu ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun secara definisinya, al-ilmu huwa idraqasy syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Segala sesuatu yang itu pengetahuan tersebut diketahui secara pasti, tidak ada ragu-ragu, pasti. Tidak ada ragu-ragunya. Karena tingkatan ilmu itu memang bertingkat-tingkat. Seperti yang pertama ilmu, yang kedua adalah jahil basit, orang yang bodoh nyata kebodohannya. Kemudian jahil murakab, yang dia jahil tetapi dia tidak mengetahui dia jahil. Dia jahil tetapi tidak mengakui dia jahil, seolah-olah dialah orang yang berilmu. Ini dia jahil murakab. Kemudian ada tingkatannya waham. Waham adalah orang yang kesalahannya itu lebih besar daripada kebenaran yang diketahuinya. Kemudian asyak, ragu-ragu. Ragu-ragu itu seimbang antara yang diketahuinya dengan yang salah, itu sama. Kemudian az-zon, zon itu prasangkaan, yang benar itu lebih besar daripada yang salahnya. Itu tingkatan yang dijelaskan oleh ulama kita dan perlu kita ketahui bagi yang mungkin di sebagian kita hadir di majelis al-usul al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifati dinul Islam bil adillah, yaitu ilmu tersebut mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Imam Az-Zahabi menyebutkan ilmu yang dimaksud setiap Al-Qur'an, setiap penjelasan ulama mengenai ilmu, yaitu al-ilmu huwa qala Allah, firman Allah Azza wa Jalla, wa qala Nabi, dan itu sabda Nabi SAW, wa qala sahabah, dan perkataan para sahabat. Sekarang jelaslah bagi kita ilmu yang dimaksud oleh muallif pada bagian awal ini. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang datang sebagaimana ungkapan Imam Syafi'i rahimahullah taala, bahwa ilmu yaitu kitab Allah wa bihadatsana, yaitu dengan hadatsana. Ada riwayat-riwayatnya. Adapun selain itu, kata Imam Syafi'i, ya adalah was syaitan. Itu adalah was-was syaitan. Selain kitabullah dan hadis Nabi SAW, itu adalah was-was syaitan. Ikhwani fiddin rahimani wa kumullah. Kemudian keutamaan ilmu itu sudah kita ketahui, cuman kita singgung saja.
Di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 9. Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Kemudian di dalam hadis juga disebutkan yang mungkin kita menghafalnya, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah faqihkan dia terhadap agama ini. Jadi masih banyak tentang keutamaan-keutamaan ilmu yang dijelaskan, yang ana meyakini dengan husnuzon antum semua mengetahui tentang keutamaan-keutamaan ilmu tersebut, karena kajian-kajian yang di tempat lain ustaz-ustaz kita menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu tersebut. Kemudian bahwasanya ilmu itu ada dua dijelaskan oleh ulama, ada ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat, kemudian ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat yang kita harus memintanya, sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita seluruh umatnya di setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Dan Nabi SAW juga berlindung kepada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la takhsha wa nafsin la tasba' wa du'a la yusma', atau wa du'a la yustajabalah, atau kama qala Rasulullah, atau doa yang tidak didengar atau doa yang tidak dikabulkan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian yang bisa kita singgung bahwasanya bagaimana orang-orang terdahulu di dalam ilmu ini, dan tidak lupa juga bagaimana peran ibu-ibu para ulama di dalam mendidik generasi mereka. Jadi bagi yang belum berkeluarga, pilihlah istri yang bisa membimbing anak keturunannya agar bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ibunda para ulama, Imam Syafi'i, bagaimana ibunya yang membimbingnya, Imam Ahmad bin Hanbal, sampai-sampai para ulama tersebut didandankan atau diberikan pakaian seolah-olah ulama, lalu pergi ke majelis itu, dengarkan, lihatlah adabnya, dengarkan hadis darinya, seperti itu. Imam Ahmad bin Hanbal, ibunya di malam yang dingin, yang sangat dingin, itu tetap membangunkan Imam Ahmad dan mengantarnya ke masjid, karena rata-rata mereka para ulama adalah anak yatim. Imam Bukhari seperti itu juga, seorang anak yang yatim, yang ketika Imam Bukhari di waktu kecilnya mengalami kebutaan, lalu berdoa ibunya dengan doa yang penuh harap, akhirnya kembali lagi penglihatan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sampai akhir zaman begitu juga seterusnya, bagaimana para ulama di zaman kita misalnya juga seperti itu. Syekh As-Sudais, Imam Masjidil Haram, itu kalau dilihat biografinya, bagaimana ibunya mendoakan kebaikan apapun yang dilakukan oleh anaknya. Biasa anak-anak yang usil, yang seharusnya kalau kita tidak, seorang ibu tidak ada ilmu, maka dia akan mengumpat, keluarlah dari lisannya kebun binatang, anak ini, macam-macam. Kan tetapi ibunya Abdurrahman As-Sudais, Syekh Sudais, itu mengatakan, semoga engkau menjadi imam Masjidil Haram. Alhamdulillah sekarang kita saksikan yang keluar dari lisan ibunya adalah doa kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi imam Masjidil Haram. Kita mendengar langsung di telinga kita cerita kisah ustadz kita, Ustadz Abdul Hakim, ketika kecilnya juga usil. Kalau pergi bertamu ke rumah orang, ada aja yang dikerjainya. Anak usil, kadang ada keramik yang pecah, pokoknya kemana pergi, air yang tumpah di meja, sehingga ibunya bersabar, dan beliau sendiri menceritakan. Dan alhamdulillah berkat doa ibunya katanya, dan dibimbing juga, dan dihadiahkan kalau tidak salah pertama kali Sahih Muslim, sehingga dari situlah dia minat meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus perhatikan, terutama bagi yang ingin berkeluarga, maka pilihlah pasangan hidup yang bisa membantu anak-anak keturunannya untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian
Di antara yang bisa kita singgung sedikit yaitu bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang berilmu di dunia dan juga di akhirat. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian di antara faedah yang lainnya bahwasanya ilmu itu warisan Nabi. Innal anbiya lam yurathu dinaran wala dirhaman innaha warathul ilm faman akhadha bahazin wafir. Barang siapa yang mengambilnya maka dia mengambil sesuatu yang besar. Di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak ada dengki, hasad, atau dalam bahasa agamanya ghibtah, kecuali terhadap dua orang. Yang pertama adalah terhadap orang yang diberikan berupa ilmu dan dia mengamalkannya siang. Yang kedua terhadap orang yang memiliki harta lalu dia dermakan siang dan malam. Kemudian di antara yang kita bisa juga bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Cahaya bagi kita mengenal Rabb kita di dalam ibadah kita yang akan menunjukkan kita terhadap kebenaran dan kebaikan. Kemudian ilmu tersebut akan menuntun setiap tindak laku manusia, bukan kepada Rabb-nya saja, terhadap agamanya juga terhadap manusia. Jadi sangat heran kita orang menghina orang berilmu. Berilmu saja berilmu saja yang ada, tetapi tidak beradab. Tidak, ilmu dengan adab suatu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Orang berilmu otomatis dia beradab. Kalau seandainya dia berilmu tidak beradab, berarti dia tidak berilmu tentang adab, tidak ada padanya. Ilmu tentang adab tidak ada pada dirinya. Mustahil. Jadi kita di sini dibawakan kisah yang sangat panjang. Ini membedakan bagaimana keutamaan orang berilmu tersebut. Itu pada zaman dahulu orang yang telah membunuh 99 jiwa, akhirnya ditunjukkan kepada ada penyesalan di dalam dirinya. Kita riwayatkan secara makna dan ringkas bahwasanya ada penyesalan dalam dirinya. Kemudian dia ditunjukkan oleh orang, maka datanglah dia ke rahib. Lalu dia katakan apa yang telah terjadi yang meresahkan jiwanya. Lalu dia mengatakan bahwa dia telah membunuh 99 jiwa. Si rahib yang tanpa ilmu menjawab, berfatwa, Allah tidak akan menerima taubatmu. Bes, genap 100. Karena jiwanya tidak merasa tenang dengan apa dosa yang dilakukannya, akhirnya ditunjukkan dia terhadap orang ahli ilmu. Ahli ilmu, inilah dia bagaimana menenangkan jiwa manusia. Apa yang menghalangimu dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menghalanginya? Lalu ditunjukkanlah, pergilah kamu, tinggalkanlah kampung halamanmu, pergilah ke negeri itu, karena kampungnya adalah kampung yang buruk. Namun di dalam perjalanan akhirnya dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya tidak sempat berbuat baik dan tidak sampai di tempat tujuan yang ditunjukkan oleh ahli ilmu, oleh ulama tersebut. Akhirnya turunlah malaikat azab dengan rahmat, dan malaikat rahmat apakah dia akan diazab atau akan diampuni? Akhirnya diukurlah jarak tadi, mana yang lebih dekat jaraknya. Dan Allah Subhanahu wa taala di riwayat lain Allah berfirman, istilahnya memerintahkan terhadap makhluknya agar bergeser supaya jaraknya mendekati daerah yang dituju. Ini diantara yang berilmu. Dan tentang bagaimana ulama di dalam berfatwa, ini salah satu juga bagaimana kita harus menggaris besarkan bagaimana mulai dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila suatu pertanyaan tidak langsung menjawabnya. Yas'alunaka 'anil anfal, yas'alunaka 'anil mahid, dan segala macam berapa banyak ayat. Ditunggu dulu Jibril membawa jawabannya dari Rabbul Alamin. Kemudian para sahabat, mereka tidak ahli fatwa semuanya. Contoh Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika ditanyakan tentang bagaimana salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu dijelaskan dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Abbas mengatakan yang lebih mengetahui adalah siapa yang di rumahnya, yaitu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Maka datanglah orang ini ke Ummul Mukminin bertanya tentang bagaimana salat malam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali kepada apa yang dijawab oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Kaza kaza wa kaza. Itulah yang aku ketahui. Padahal dia mengetahui, akan tetapi disarankan untuk pergi ke Aisyah radhiyallahu anha.
Sampai Imam Malik ketika datang orang dari negeri jauh menanyakan tentang permasalahan agama, 40 pertanyaan. Lebih kurang 35 atau 36, Imam Malik mengatakan la adri. Aku tidak mengetahui. Dia datang dari jauh. Perjalanan yang sangat panjang, dan Imam Malik imam Darul Hijrah yang terkenal. Saya datang dari jauh, wahai Imam. Lalu kata Imam Malik, katakanlah ke kaummu, baliklah ke kaummu. Malik tidak mengetahuinya. Di zaman kita ini, berapa kisah yang kita ketahui. Syekh Abdul Razak yang pernah berkunjung ke kota kita beberapa kali, ke negeri kita, ketika ditanyakan suatu permasalahan, permasalahan ini sebaiknya dilimpahkan ke ayahku, ke Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Dan begitu juga Syekh Abdul Muhsin ketika ditanya, ini seharusnya pertanyaan ini dilimpahkan ke Lajnah Daimah. Masya Allah. Kalau semuanya pertanyaan itu diberikan kepada kita, orang-orang yang alhamdulillah sudah mengaji, tahu dia jawabannya semuanya. Itulah beda kita. Kan sudah dijelaskan siapa yang ahli ilmu, siapa ahli ilmu, siapa fikih, ahli fikih. Itulah dia maksud dari syekh gitu. Bagaimana kita harus mengetahui mana yang sebenar ilmu itu yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis. Dan di sini dibawakan oleh syekh pada matanya tadi seolah-olah jangan seperti ahlul kitab. Jangan seperti ahlul kitab. Bagaimana ahlul kitab tadi sudah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 40 sampai 47. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu bisa melihatnya di rumah nanti, memperdalam, dan apabila itu juga bisa dibaca tafsirnya. Minimal tafsir As-Sa'di yang ringkas, dan bisa juga tafsir Ibnu Katsir itu memuat sesuatu yang lumayan luas, dinukilkan pendapat-pendapat ulama yang lainnya. Tapi mungkin kita tidak bisa melanjutkan terlebih dalam lagi. Yang penting kita mengetahui mana yang ahli ilmu, dan syekh beranggapan di zaman ini telah terjadi kebalikan, bahwasanya orang-orang yang di luar dakwahnya, di luar jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah yang dianggap ilmu ahli fikih di zaman ini. Di zaman Syekh menulis 3 abad yang lalu atau 2 abad yang lalu. Lalu bagaimana di zaman kita ini? Kalau kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, berkata mufassir, berkata Ibnu Abbas tentang ayat ini, belum mendalam. Istilahnya mereka mempelajari ilmu manti'. Orang-orang yang tahu dia tuh. Orang telah mempelajari, pernah di universitas perguruan tinggi agama Islam, itu memikirkan di luar, istilahnya kalau orang akademik, di luar nalar kebanyakan orang. Kalau kita menganggapnya di luar nurul. Di luar nurul, bukan di luar nalar lagi. Istilahnya sudah tembus bagi mereka yang orang tidak mengetahuinya, kata mereka. Itulah ghulu di dalam agama, berlebih-lebihan dalam agama, dan itulah yang dicela umat-umat sebelumnya, yang mereka ghulu dalam agama, yang menyebabkan mereka celaka. Jadi kita kesimpulannya pada poin ini, bahwasanya ilmu itu kita mengetahuinya, firman Allah, hadis Nabi SAW, sebagaimana perkataan sahabat. Kemudian yang ulama itu bagaimana? Ulama itu di zaman dahulu, kata Abdullah bin Mas'ud, di zaman ini, kata Abdullah bin Mas'ud, secara makna kita sebutkan, banyak ulamanya. Ulamanya banyak. Nanti akan datang suatu masa yang ulamanya sedikit, khutobanya banyak. Dan inilah sekarang. Inilah zaman kita. Waliyazubillah, banyak orang-orang yang khutbah sekarang, termasuk yang berbicara khutbah. Ilmu yang secuil, yang tidak ada ilmunya. Tetapi bagaimana seandainya yang sedikit ini tidak disampaikan, maka yang lain tidak akan mengetahuinya. Waliyazubillah, ini adalah fitnah di akhir zaman. Kata
Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu hadis yang sahih bahwasanya ilmu itu yang Allah mengangkatnya bukan dicabut dari dada-dada kita. Bukan dicabut dada. Akan tetapi dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga tidak ada yang tersisa kecuali juhalanya, orang-orang yang jahil. Maka merekalah yang berfatwa. Fa'adallu fa'adallu. Mereka sesat yang berfatwa dan menyesatkan yang lain. Nah, ini dia, kita di zaman fitnah yang banyak kejahilan yang nampak di sekitar kita, adapun ilmunya tenggelam. Sudah terbalik, kata muallif, sudah terbalik. Orang yang berada di dalam ilmu yang hak, di atas ilmu yang hak, dianggap itu adalah kesesatan. Adapun orang yang berada di selain ajaran Nabi SAW, itulah ilmu di zaman ini. Orang gila wali majdub, orang gila jadi wali Allah. Ada nggak di zaman kita banyak wali dari orang gila? Apakah bisa jadi wali kota itu, wali yang gila itu, atau wali nikah? Inilah zamannya kita berada, yang mereka, kalau kita perhatikan pilu kita dengan bagaimana keadaan umat di kita hidup di sekarang, dan nanti bagaimana di zaman-zaman yang akan dilalui. Sebagaimana di dalam hadis kita mendapatkan pelajaran Ibnu Abbas, ketika orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh meninggal, maka dibuatlah patung-patungnya, gambar-gambarnya. Bagaimana dakwah setan itu, bukan dakwah tapi was-wasnya, dibisikkan agar dibuatkan patung-patung mereka. Memang ketika itu tidak disembah, tetapi iblis, setan memandang bahwa ini bukan untuk di zaman itu, di zaman yang akan datang. Dengan habisnya generasi, meninggalnya, wafatnya orang yang membuat patung tersebut, generasi-generasi berikutnya akhirnya dibisikkan, beberapa generasi setelahnya akhirnya disembah. Insya Allah kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari gangguan syaitan, dari gangguan iblis sampai akhir hayat kita. Lalu bagaimana anak keturunan kita? Insya Allah kita selamat. Lalu bagaimana anak keturunan kita? Maka berkacalah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berdoa agar wajubunini wabaniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Alhamdulillah kita selamat. Bagaimana dengan anak keturunan kita? Nabi Ibrahim Khalilullah, Khalilur Rahman khawatir dengan anak keturunannya, terlebih kita yang hidup di zaman keterasingan yang sebagaimana disebutkan oleh mu'alif pada bagian yang keempat ini. Itulah yang bisa kita bahas bersama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan itu bisa kita pahami. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.